Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Prastica. Di video kali ini saya akan mengkritik sebuah film yaitu 5 senti dari segi penokohannya. Dimana kritik yang pertama yaitu akting para pemainnya tampak kaku. Saya tidak tahu apakah karena aktor dan aktrisnya yang kurang memahami skenario atau kurang mendapatkan chemistry terhadap lawan main. Kalau dari segi aktor dan aktrisnya saya rasa tidak mungkin, karena mereka saya nilai pemain film yang sudah berpengalaman gitu. Maksudnya pemain film yang sudah membintangi banyak film lainnya gitu. Kemudian kecuali mungkin dalam film tersebut Denny Sumargo dan Igor Saikoji yang jarang bermain di film. Kemudian yang kedua yaitu penggambaran persahabatan yang kurang akrab. Diceritakan bahwa para tokohnya telah bersahabat selama 10 tahun. That's long period of time. Tetapi dalam film itu mereka berlima masih kelihatan kurang akrab, seperti masih kaku-kaku antara satu dengan yang lainnya. Masih terlihat ada jarak, terutama ketika berbicara satu sama lain. Mungkin ini berhubungan dengan dialog atau skrip yang kaku tadi. Tidaknya seperti itu yang saya lihat dalam film ini. Saya dan para sahabat saya kok rasa tidak sekaku itu, lebih akrab padahal baru bersahabat selama 6 tahun. Nah, kemungkinan mereka itu di luar film tidak bersahabat terlalu dekat, tetapi mereka dituntut dalam film untuk bersahabat seperti yang sudah bersahabat lebih dari 5 tahun, seperti itu. Yang ketiga yaitu grafik jalan ceritanya kurang bagus. Dulu saat SMA, guru pelajaran bahasa Indonesia saya pernah bilang bahwa kalau ingin membuat sebuah cerita itu diawali dengan hal yang biasa dulu, datar, lalu memuncak. Setelah itu baru turun, mulai ada penyelesaian konflik dan akhirnya datar lagi. Dari beberapa fiksi yang saya baca dan saya tonton, akan lebih bagus lagi ketika di tengah-tengah cerita menuju konflik utama diselipi dengan konflik-konflik kecil yang langsung terselesaikan. Kemudian jalan cerita film ini dari yang datar tiba-tiba langsung naik ke konflik utama. Dari menit awal ceritanya sangat datar, hanya menceritakan persahabatan para tokohnya, kebiasaan mereka berlima, aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan ketika akan mulai memuncak, tiba-tiba ceritanya datar lagi, tetapi tiba-tiba sudah memuncak lagi, seperti itu, seperti tidak jelas alurnya memuncak atau datar gitu kan. Kemudian bukan terharu atau tegang, tapi malah melongo. Kok tiba-tiba begini, kayak heran gitu, kok bisa tiba-tiba alurnya seperti ini kayak gitu. Tadi alur ceritanya lagi datar, tiba-tiba memuncak, tiba-tiba datar lagi kayak gitu. Menurut saya itu kurang menarik saya sendiri, dikarenakan mungkin kurang jelas seperti itu. Yang keempat yaitu terlalu memaksakan adegan dan dialog yang inspiratif, di mana dalam film ini sendiri dialog itu sangat memaksakan, seperti dia kurang memahami skrip namun dia memaksakan untuk mengerti, tapi dia tidak bisa menyeimbangi gimana caranya supaya dia terlihat bagus dan terlihat lebih santai pembawaannya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada beberapa keanehan dan ketidaklogisan dalam film. Yang pertama yaitu pada menit ke-49 saat si Ian mengejar kereta api, kenapa harus susah mengejar gerbong yang ada teman-temannya? Kan bisa langsung naik ke gerbong yang terdekat dengan dia. Atau di dalamnya kan juga bisa bertemu. Nah, itu. Kemudian kedua yaitu saya tahu mereka itu akan naik gunung dalam artian camping. Dan sekempes yang digambarkan di film tersebut, tas karirnya pasti penuh dengan sleeping bag, matras, bahan makanan, persediaan air minum, pakaian hangat, dan masih banyak hal lain yang dipersiapkan untuk mereka camping di gunung. Nah, yang ketiga yaitu ada pada menit 1 jam 27, tiba-tiba si Ariel kedinginan. Tidak diceritakan prosesnya dari mana mulai kedinginan ringan itu, atau mulai lemas, lalu tiba-tiba menggigil. Nah, seperti alurnya tidak jelas, tiba-tiba memuncak datar. Yang keempat yaitu ada terlalu memaksakan adegan heroik, terutama yang tampak sekali pada menit ke 1 jam 42. Saat mereka telah sampai di puncak, tiba-tiba mereka berdiri di tengah-tengah dikelilingi para pendaki yang lain. Sudah begitu mereka tiba-tiba berdeklamasi tentang persahabatan dan kebanggaan mereka pada Indonesia. Anehnya lagi,
para pendaki lain kok mau-maunya mendengarkan, memperhatikan, seperti menjadikan mereka berenam sebagai point of interest, seperti itu, seperti tidak jelas gitu. Kemudian yang kelima yaitu pada menit ke 1 jam 46 adegannya tampak sinetron banget, yaitu saat mereka akan berenang di telaga setelah turun dari puncak. Si Genta nyebur duluan, lalu gantian dengan si Arial, lalu si Japran, dan kemudian selanjutnya kayak gitu. Terus menurut saya akan lebih natural jika mereka menceburnya saling menyusul tapi hampir bersamaan gitu. Nyeburnya bergantian tapi hampir bersamaan, jadi tidak terlalu terlihat bergantian kayak gitu. Kemudian film ini itu juga diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Saya belum pernah membacanya, jadi saya tidak tahu apakah novelnya juga sama anehnya dengan filmnya, karena kadang ada novel yang filmnya jadi lebih bagus, lebih hidup, tapi banyak juga novel yang difilmkan malah tambah kurang bagus gitu, karena memang imajinasi orang ketika membaca itu berbeda-beda. Nah, saya paham kenapa banyak orang terinspirasi dari film ini. Tidak saya pungkiri bahwa memang ada sisi inspirasi dari film ini, cuma mungkin pengemasannya yang kurang maksimal dari film ini sendiri. Yang jelas akan lebih inspiratif lagi ketika Anda mengalaminya sendiri, bagaimana rasanya naik gunung. Dengan naik gunung akan terlihat watak asli seseorang, apakah ia apatis, egois, atau setia kawan. Dan dengan naik gunung pula, kita diajarkan bahwa suatu saat kita harus turun dari puncak. Seindah dan senikmat apapun rasanya berada di puncak, tetap saja kita harus turun. Itu yang pernah saya pelajari sendiri dari film ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga bisa memberikan informasi mengenai film 5 cm ini. Apabila terdapat kesalahan penyebutan, salah penyebutan kata, nama, atau apapun, kemudian apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.